Apakah kamu tahu bahwa di masa lalu, para wanita Spanyol menggunakan racun untuk mempercantik diri mereka? Tren kecantikan ini tidak hanya berbahaya, tapi juga mematikan. Mari kita jelajahi lebih dalam bagaimana racun bisa menjadi bagian dari ritual kecantikan di Spanyol. Selamat datang kembali di channel kami, Penulis Sejarah. Hari ini, kita akan membahas sejarah tren kecantikan yang sangat mengejutkan dari Spanyol, di mana racun digunakan sebagai alat untuk mencapai standar kecantikan tertentu. Jadi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Pada abad pertengahan hingga Renaissance, Spanyol, seperti banyak negara Eropa lainnya, memiliki standar kecantikan yang sangat spesifik. Kulit yang sangat putih, mata yang besar dan bercahaya, serta rambut yang tebal dan mengkilap adalah ciri-ciri kecantikan yang didambakan. Wanita dengan kulit yang sangat putih dianggap sebagai simbol kemurnian dan status sosial tinggi. Ini karena kulit putih menandakan bahwa mereka tidak perlu bekerja di luar ruangan. Berbeda dengan petani dan pekerja yang kulitnya lebih gelap karena terpapar sinar matahari. Mata yang besar dan bercahaya dipandang sebagai tanda kecantikan dan kesehatan, sementara rambut tebal dan mengkilap dianggap sebagai simbol kemakmuran dan vitalitas. Namun, untuk mencapai standar ini, para wanita seringkali menggunakan metode yang sangat berbahaya. Saat itu, kosmetik dan perawatan kecantikan belum diatur seperti sekarang, sehingga banyak bahan beracun digunakan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan. Salah satu racun yang paling terkenal digunakan adalah merkuri. Pada saat itu, merkuri digunakan dalam krim pemutih kulit. Wanita percaya bahwa merkuri bisa membuat kulit mereka lebih cerah dan mulus. Sayangnya, penggunaan merkuri dalam jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan kulit, keracunan, dan bahkan kematian. Merkuri adalah logam berat yang sangat beracun. Pada masa itu, merkuri diolah menjadi krim yang dioleskan langsung ke kulit. Wanita percaya bahwa merkuri bisa memutihkan kulit mereka dengan cepat, menghapus noda-noda hitam, dan membuat kulit tampak lebih cerah dan bercahaya. Produk ini sangat populer di kalangan wanita bangsawan dan kelas atas yang ingin mempertahankan penampilan mereka. Namun, dampak penggunaan merkuri sangatlah berbahaya. Merkuri bisa diserap oleh kulit dan masuk ke dalam aliran darah, menyebabkan keracunan yang parah. Gejala keracunan merkuri termasuk rasa mual, muntah, sakit kepala, dan gangguan sistem saraf. Dalam kasus yang lebih parah, merkuri bisa menyebabkan kerusakan ginjal, kerusakan otak, dan bahkan kematian. Penggunaan merkuri juga menyebabkan kerusakan kulit yang parah. Alih-alih membuat kulit lebih mulus dan cerah, penggunaan jangka panjang justru bisa menyebabkan iritasi, luka, dan bintik-bintik hitam yang lebih parah. Kulit menjadi rapuh dan mudah terinfeksi, yang membuat penampilan justru menjadi lebih buruk. Contoh kasus terkenal adalah beberapa wanita bangsawan yang kulitnya menjadi sangat rusak dan berkerut akibat penggunaan merkuri. Meskipun mereka mendapatkan efek pemutihan dalam jangka pendek, dalam jangka panjang kulit mereka menjadi sangat rusak, kehilangan elastisitas, dan tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Selain merkuri, ada juga penggunaan belladonna, atau yang sering disebut nixade. Tanaman ini sangat beracun, tetapi tetes dari ekstrak belladonna digunakan untuk memperbesar pupil mata, memberikan efek mata yang besar dan bercahaya. Namun, efek sampingnya sangat serius dan berbahaya. Belladonna mengandung zat aktif yang disebut atropin, yang bekerja dengan menghalangi neurotransmitter tertentu di sistem saraf parasimpatis. Ketika diteteskan ke mata, belladonna menyebabkan pupil mata membesar, memberikan tampilan mata yang lebih besar dan bercahaya, yang saat itu dianggap sangat menarik dan menggoda. Namun, efek samping belladonna sangat berbahaya. Dalam jangka pendek, belladonna bisa menyebabkan penglihatan kabur, sakit kepala, dan sensitivitas yang berlebihan terhadap cahaya. Efek jangka panjang dari penggunaan rutin belladonna jauh lebih serius, termasuk halusinasi, delirium, dan kebutaan permanen. Beberapa wanita mengalami kerusakan permanen pada mata mereka, yang mengakibatkan hilangnya penglihatan total. Bayangkan seorang wanita bangsawan yang menggunakan tetes belladonna setiap hari untuk mempertahankan penampilan mata yang besar dan bercahaya. Awalnya, dia mungkin mendapatkan hasil yang diinginkan, tetapi seiring waktu, dia mulai mengalami penglihatan kabur dan sakit kepala. Ketika kerusakan pada matanya semakin parah, dia mulai kehilangan penglihatan secara bertahap hingga akhirnya menjadi buta total. Selain belladonna, wanita pada masa itu juga menggunakan bahan beracun lainnya untuk mencapai standar kecantikan yang diinginkan. Misalnya, untuk mendapatkan rambut yang tebal dan mengkilap, beberapa wanita menggunakan campuran yang mengandung plumbum,
timah hitam. Bahan ini bisa membuat rambut terlihat lebih tebal dan mengkilap, tetapi penggunaan jangka panjangnya menyebabkan rambut rontok dan kerusakan permanen pada kulit kepala. Seiring berjalannya waktu, kesadaran tentang bahaya penggunaan racun dalam produk kecantikan mulai meningkat secara signifikan. Pada abad ke-19, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan kedokteran, bahaya merkuri dan bahan beracun lainnya mulai diketahui secara luas oleh masyarakat. Sebelum pengetahuan ini tersebar luas, banyak produk kecantikan mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat menyebabkan efek samping serius, seperti keracunan merkuri yang bisa mengakibatkan kerusakan kulit, gangguan saraf, dan bahkan kematian. Perkembangan ini didorong oleh berbagai penelitian dan penemuan ilmiah yang mengungkap dampak negatif dari bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam produk kecantikan. Publikasi hasil penelitian ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong adanya regulasi yang lebih ketat terhadap produk kosmetik. Lembaga kesehatan mulai menetapkan standar keamanan dan melarang penggunaan bahan-bahan tertentu dalam produk kecantikan. Selain itu, gerakan sosial dan kampanye dari para aktivis kesehatan juga berperan penting dalam menyebarluaskan informasi mengenai bahaya bahan beracun dalam produk kecantikan. Media massa mulai memberitakan kasus-kasus keracunan dan dampak buruk dari penggunaan kosmetik berbahaya, sehingga masyarakat menjadi lebih waspada dan selektif dalam memilih produk kecantikan. Dengan meningkatnya kesadaran ini, industri kecantikan pun beradaptasi dengan memproduksi produk yang lebih aman dan ramah lingkungan. Banyak perusahaan mulai beralih menggunakan bahan-bahan alami dan mengurangi atau bahkan menghilangkan penggunaan bahan kimia berbahaya. Ini merupakan langkah positif menuju industri kecantikan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pengetahuan yang lebih baik tentang bahaya bahan beracun dalam produk kecantikan dan upaya kolektif untuk mengatasinya telah membantu melindungi kesehatan konsumen dan mendorong inovasi dalam industri kecantikan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian yang suka teori konspirasi, dan pastinya subscribe buat konten menarik lainnya. Tuliskan juga di kolom komentar, teori konspirasi apa lagi yang ingin kalian bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.